Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Disimak ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Mari simak, cekidot. Halo guys, saya Mutia Hanisa, kelas 4B. Halo guys, saya Jakila dari kelas 4B. Halo guys, saya Cynthia Anjani dari kelas 4B. Halo guys, saya Lestari Damayanti dari kelas 4B. Halo guys, saya Angelita Jopa dari kelas 4B. Halo guys, perkenalkan nama aku Anissa Nur Fitriani dari kelas 4A. Halo guys, nama saya Yuyun Srohyuni dari kelas 4A. Halo guys, nama saya Neismawati dari kelas 4A. Halo guys, nama saya Lasyara Alaya dari kelas 4A. Halo guys, nama saya Nindi dari kelas 4A. Persediaan. Persediaan merupakan segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan jika diperlukan. Persediaan harus dikelola dengan baik agar tercapainya keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan. Itu dikemukakan oleh Heiser dan Render pada tahun 2014. Persediaan merupakan aset perusahaan yang paling mahal karena memiliki nilai 50% dari total nilai investasi perusahaan. Heiser dan Render pada tahun 2014 mengemukakan beberapa fungsi dari persediaan. Yang pertama, memisahkan proses produksi dari pemasok dalam kondisi pasokan berlebih. Yang kedua, memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan potongan harga karena membeli bahan baku dalam jumlah banyak. Dan yang keempat, melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga. Dalam persediaan terdapat beberapa jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku telah dibeli, tetapi tidak segera diproses. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Dan yang ketiga, persediaan produk jadi. Terdapat dua jenis pengelolaan persediaan. Persediaan untuk jenis permintaan independen dan persediaan untuk permintaan dependen. Permintaan independen adalah permintaan terhadap satu produk yang tidak dipengaruhi oleh permintaan produk lain. Kondisi ini terjadi apabila produk yang dihasilkan hanya membutuhkan satu jenis bahan baku atau model persediaan produk akhir atau barang jadi. Permintaan dependen merupakan permintaan terhadap satu jenis bahan atau komponen yang dipengaruhi oleh permintaan bahan atau komponen lain. Kondisi ini dapat terjadi pada produk rakitan seperti alat elektronik atau kendaraan. Yang pertama, sistem persediaan terus-menerus. Yang kedua, sistem persediaan periodik. Yang ketiga, sistem klasifikasi ABC. Sistem persediaan terus-menerus sering disebut dengan kualitas pemesanan ekonomis. Keunggulan sistem tersebut adalah mudah dalam pemantauan sehingga manajemen selalu mengetahui status persediaan tersebut. Yang kedua, sistem persediaan periodik merupakan persediaan yang dihitung setiap minggu atau bulan. Sistem ini lebih tepat digunakan pada bisnis retail, toko obat, toko buku atau peralatan kantor, toko kelontong, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem klasifikasi ABC adalah metode pengelompokan persediaan ke dalam beberapa kriteria. Pemonitoran yang dilakukan berdasarkan karakteristik. Pada umumnya, kelompok A merupakan kelompok persediaan yang sangat dibutuhkan sehingga pengawasannya paling ketat. Sedangkan kelompok C merupakan kelompok persediaan yang kurang dibutuhkan sehingga pengawasannya pun lebih longgar. Sistem persediaan terus-menerus terdapat dua model. Yang pertama, model deterministik. Yang kedua, model probabilistik. Model deterministik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, model kuantitas pemasaran dasar. Kedua, model diskon kuantitas.
Ketiga, model kuantitas pemesanan produk. Sedangkan model probabilistik terbagi menjadi satu, yaitu model simulasi. Di dalam model deterministik, yang pertama, model kuantitas pemesanan dasar, yaitu model ini bertujuan menentukan pesanan persediaan bahan baku optimal yang meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan. Yang kedua yaitu model diskon kuantitas. Model ini pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang memesan bahan baku dalam jumlah besar kepada pemasok. Yang ketiga yaitu model kuantitas pesanan produk. Model ini digunakan apabila bahan baku diproduksi secara simultan dengan pembuatan produk akhir. Model probabilistik terdapat satu model simulasi. Model ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku apabila terdapat ketidakpastian dalam permintaan, waktu antar, dan waktu pemesanan kembali. Persediaan dependen. Persediaan dependen yaitu permintaan terhadap satu jenis bahan yang dipengaruhi oleh permintaan komponen lain. Lalu, Heiger dan Render pada tahun 2014 mengemukakan pendapat lain. Persediaan dependen, persediaan yang pengadaan jumlah maupun waktu penyediaannya ditentukan oleh urutan proses atau kebutuhan bahan lain. Persediaan ini digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk rakitan seperti elektronik, kendaraan, dan berbagai produk lain yang bahan bakunya saling bergantung. Dalam persediaan dependen terdapat berbagai manfaat. 1. Mampu menggapai permintaan pelanggan. 2. Menggapai sejarah lebih cepat terhadap perubahan pasar. 3. Memperbaiki penggunaan fasilitas dan karyawan. 4. Mengurangi persediaan. Informasi penting dalam persediaan dependen. 1. Pesanan yang telah dilakukan tetapi belum sampai. 2. Waktu tunggu antara pemesanan hingga sampai di perusahaan. 3. Struktur perencanaan kebutuhan bahan. 4. Teknik pemesanan. 5. Penjadwalan produksi induk. 6. Rangkaian atau rakitan produk. 7. Laporan persediaan. Perencanaan kebutuhan material merupakan proses yang bersifat dinamis, artinya dapat diubah ketika ada perubahan permintaan pelanggan. Perencanaan kebutuhan material merupakan sistem pengadaan bahan yang mendekati filosofi just in time. Heiger dan Render pada tahun 2011 menyebutkan 3 teknik rencana kebutuhan material yaitu lot for lot, teknik pemasaran bahan, komponen atau perakitan produk sesuai dengan kebutuhan. 2. Economic order quantity, perumusan harus menentukan terlebih dahulu beberapa unit yang harus dipesan. 3. Fast period balancing, yang harus dilakukan pertama kali yaitu menentukan keseimbangan biaya simpanan dan biaya pesan. Perkembangan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan material 2, yang kedua perencanaan kapasitas, yang ketiga perencanaan kebutuhan material untuk perusahaan jasa atau layanan, yang keempat perencanaan pendistribusian sumber daya, dan yang terakhir yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan material 2. Perencanaan ini merupakan teknik yang lebih efektif karena tidak hanya merencanakan kebutuhan bahan baku, melainkan seluruh sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, waktu, uang, atau biaya mesin, dan sebagainya. Lalu, yang kedua ada perencanaan kapasitas. Perencanaan ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kapasitas produksi secara detail. Yang selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan material untuk perusahaan jasa atau layanan. Nah, layanan ini meliputi rumah makan, rumah sakit, ataupun hotel. Dan yang selanjutnya yaitu perencanaan pendistribusian sumber daya. Dengan sistem ini, permintaan yang diharapkan akan menjadi kebutuhan kotor. Perencanaan sumber daya perusahaan.
Perencanaan sumber daya perusahaan merupakan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan secara otomatis mengintegrasikan perencanaan sumber daya perusahaan dengan proses bisnis, menyebarluaskan data ke seluruh bagian perusahaan, dan menghasilkan informasi pada waktu yang tepat. Sasaran perencanaan sumber daya perusahaan adalah menyediakan sistem yang menaungi berbagai sistem terkait, mulai dari penyediaan sumber daya hingga penyediaan produk bagi pelanggan. Hal ini dapat tercapai dengan sentralisasi data untuk membantu aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis yang ada. Macam-macam sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan material. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Yang ketiga, pengelolaan rantai pasokan. Yang keempat, pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Keunggulan perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama, mampu mengintegrasikan rantai pasokan, produksi, dan administrasi. Yang kedua, menciptakan kesamaan basis data. Yang ketiga, dapat menggabungkan proses-proses yang terbaik. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit bisnis. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memiliki basis data. Yang keenam, dapat memberikan keuntungan strategis. Kelemahan perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama, sistem tersebut mahal. Yang kedua, untuk menerapkan sistem tersebut diperlukan perubahan besar dalam perusahaan dan proses yang ada. Yang ketiga, sistem perencanaan sumber daya perusahaan sangat rumit sehingga banyak perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Yang keempat, pelaksanaan sistem perencanaan sumber daya perusahaan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang kelima, adanya keterbatasan keahlian karyawan perusahaan dalam menggunakan sistem tersebut. Sistem persediaan just in time. Just in time merupakan konsep persediaan dengan pemenuhan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Sebenarnya, konsep just in time tidak hanya berlaku pada persediaan, pada proses ataupun kualitas juga dapat digunakan konsep tersebut. Prinsip persediaan just in time. 1. Mengurangi jumlah barang yang datang. 2. Menghilangkan persediaan penyangga. 3. Mengurangi biaya pembelian atau pemesanan. 4. Memperbaiki penanganan bahan atau barang. 5. Terpakainya persediaan dalam jumlah kecil. 6. Mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Menurut Heiser dan Render 2008, manfaat utama setelah dapat menerapkan JIT sebagai berikut. 1. Persediaan berkurang. Just in time bukan zero inventory, melainkan small lot size atau minimasi persediaan. 2. Perbaikan kualitas, yaitu membuat hanya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 3. Pengurangan biaya, yaitu mengurangi biaya-biaya yang timbul akibat melakukan kegiatan yang tidak menambah nilai atau manfaat bagi suatu produk. 4. Pengurangan ruang yang dibutuhkan. 5. Pengurangan lead time atau jangka waktu pemesanan bahan baku atau komponen sampai dengan kedatangan bahan baku atau komponen tersebut. 6. Peningkatan produktivitas. 7. Fleksibilitas lebih besar, yaitu dalam keahlian karyawan, jumlah unit yang dihasilkan, jumlah bahan baku yang harus datang, dan sebagainya. 8. Hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik. 9. Kegiatan penjadwalan dan pengendalian lebih sederhana karena sangat tergantung keinginan pelanggan. 10. Peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan setelah pangsa pasar meningkat dan profit tinggi. 11. Pemberdayaan sumber daya manusia semakin baik dengan filosofi kualitas, yaitu mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 12. Variasi produk lebih banyak mengikuti keinginan pelanggan. Perencanaan sumber daya perusahaan jasa. Perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan proses dalam perusahaan yang berada pada bidang fungsional, unit-unit bisnis, wilayah geografis, dan lini produk atau WU dan WANG. Sistem ERP
adalah konfigurasi sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa fungsi bisnis. Sistem ERP mengombinasikan data persediaan dengan data keuangan, penjualan, dan sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi menetapkan harga barang atau jasa, menghasilkan laporan keuangan, serta mengelola karyawan, bahan, dan keuangan secara efektif. Sistem ERP adalah luas yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada serta yang mendukung proses-proses dalam perusahaan dan kebutuhan data. Keberhasilan ERP dipengaruhi oleh berikut ini. 1. Interaksi, asosiasi, dan mengarahkan pengguna dan tim proyek ERP. 2. Komunikasi antara pengguna dan tim proyek BPR. 3. Domain pengetahuan dan keahlian yang ditunjukkan oleh tim proyek ERP. Dan yang terakhir, keinginan dan komitmen tim proyek ERP untuk membantu dan mendukung mengadopsi sistem. Manfaat ERP antara lain adalah 1. Mengurangi cycle time, 2. Mengurangi biaya persediaan, 3. Meningkatkan kemampuan untuk terus mengadakan perbaikan dalam penyediaan informasi strategis, 4. Menambah banyaknya kesempatan untuk mengadakan pengembangan, 5. Meningkatkan kebutuhan staf selama dan setelah penerapan, 6. Mengurangi perbaikan yang timbal sulam, serta meningkatkan standarisasi dan integrasi sistem. Gak kerasa ya, penyampaian materinya sudah selesai. Oh iya, kita ada 5 pertanyaan buat kalian semua yang udah nyimak materi yang tadi kita paparkan tadi. Boleh kalian jawab ya guys, 5 pertanyaan ini.